Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammadin Rasulihil karim wa khatamun nabiyyin amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, peserta pengajian tahunan yang berbahagia, setelah kami sampaikan salam sejahtera, perkenankanlah saya mengawali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan kami memuji kepadanya serta mohonkan rahmat atas utusan yang mulia Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini menjadi penutup segenap para nabi. Beliau bersabda, sesudahku Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengutus nabi lagi di muka bumi ini, baik itu nabi lama maupun nabi baru. Namun demikian, para khalifatullah, para ulama warisatul anbiya, para mujahid itulah yang akan turun, yang jumlahnya banyak. La nabiyya ba'da, la nabiyya ba'di wa sayakunu kullaba fayasul. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, apa yang saya sampaikan ini agak berpenceramah. Ini kalau saya habiskan yang terakhir ini terlalu siang nanti. Ini sudah pernah saya sampaikan di Purwokerto. Tapi di sana kan hanya beberapa orang saja, orang-orang mati. Ini saya ulang kembali, yang judulnya itu perdamaian. Karena momentum yang sekarang ini perlu saya sampaikan. Pada suatu hari, para sahabat berkumpul di suatu tempat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was salati was sadaqati." Maukah kutunjukkan padamu sesuatu yang lebih utama daripada derajat orang yang berpuasa, asyam, orang yang bersolat, orang yang bersedekah? Ini kata Rasulullah. Para sahabat berkumpul, lalu Rasulullah menawarkan kepada sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kamu derajatnya itu yang melebihi puasa, sholat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, oh banyak. Ya, qala islahu dhabil bait. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mendamaikan orang-orang yang bertengkar atau berselisih. Fa inna fasada dzatistil baini iyal haliqah. Maka sesungguhnya kerusakan karena pertengkaran itu adalah pembunuhan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya
di antara sesama manusia. Ini yang lebih utama. Sehingga kalau orang bagaimana mengatakan saya Islam, kalau dia sendiri tidak damai, tidak menciptakan lingkungan yang kondusif, salam damai antar umat beragama, teristimewa kaum muslimin. Tanda-tandanya orang mukmin, orang Islam adalah damai. Kalau kita mengatakan orang Islam, tetapi keadaan kita tidak damai, bahkan itu merusak. Nah, inilah yang dikatakan Rasulullah SAW merusak. Perkembangan jiwa rohani itu akan terbunuh oleh sifat apa? Dengki yang membuat pertengkaran itu. Oleh karenanya yang paling utama adalah perdamaian itulah yang kita jaga, yang kita pelihara, sehingga tercipta satu lingkungan yang salam damai. Sesungguhnya dalam diri manusia terdapat fitrah damai. Setiap orang pasti mencintai kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan. Ketika memilih tempat tinggal, maka bertoleransi, mencari lingkungan yang tenang dan menjanjikan habib, kedamaian. Ketika tidak memilih pasangan hidup, mereka mencari pasangan yang dapat membahagiakan, menenteramkan, dan menebar aroma kedamaian. Roh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih asma, yang memiliki asma as-salam, Maha Damai, telah meniupkan roh kedamaian miliknya kepada setiap manusia, sehingga mereka secara fitrah mencintai dan berkecenderungan untuk selalu mewujudkan kedamaian demikian yang dilukiskan dalam Quran suci surat Al-Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah menyeru manusia kepada tempat tinggal yang salam damai, dan memimpin siapa saja yang dia kendaki pada jalan yang benar. Bapak Ibu yang berbahagia, meskipun batin manusia itu sering dilanda konflik, tapi pada dasarnya manusia tetap menginginkan hati yang damai, jiwa yang tenang, mutmainah, dan batin yang sejahtera. Aura kedamaian batin itu mereka pancarkan melalui raut muka yang berseri-seri, wujuhu yawma idzin naimah, seperti yang disampaikan, yang dibaca oleh Imam tadi. Apa? Wajahnya berseri karena sinar pantulan iman itu yang keluar sehingga menjadi wujud yawma idzin naimah. Kata-kata yang manis dan positif, langkah kaki yang indah, dan perilaku yang santun. Apa yang kita dapat, kita rasakan. Kita berada di suatu tempat yang sejuk, diiringi suara yang gemercik, ayun dan kicauan burung yang bersaut-sautan. Ini membuatnya
hati semakin sejuk, semakin damai. Harmoni alam telah menyulap suasana menjadi tenang, damai dan sejahtera. Begitulah fitrah alam yang mengajarkan kepada kita tentang harmoni. Kedamaian dan kesejahteraan itulah sebabnya setiap manusia bila bertemu dengan sesamanya dianjurkan menularkan energi positifnya melalui senyuman ke wajah saudaramu adalah sedekah. Kalau Islam mengatakan, mengajarkan bahwa senyuman itu adalah sedekah, mengapa kita takbir dengan membawa penuh senyum dan sedekah? Ini kan satu anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada umat Muhammad yang setiap kali ketemu itu senyum, itu adalah sedekah. Masa kita ketemu saudara kita nyonyok ini kan, ini kan menolak sedekah. Dan marilah kita senyum itu saja, enggak benar sambil. Kata Rasulullah SAW, senyuman yang tulus yang berasal dari jiwa yang ikhlas merupakan kekuatan yang amat dahsyat. Senyuman seperti itu merupakan energi positif yang dapat mengubah suasana menjadi hangat dan bersahabat, apalagi jika senyuman yang barokah itu diiringi dengan ucapan salam dan dibarengi dengan jabat tangan, betapa indahnya. Ketemu kita mengucapkan salam lalu berjabat tangan, indah sekali saatnya. Jangan kita kotor. Apabila kamu saling bertemu, maka sebaiknya kalian saling mengucapkan salam dan berjabat tangan. Jika kalian berpisah, maka berpisah dengan mengucapkan istighfar. Insya Allah Islam indah sekali. Kita hari ini ketemu dalam forum jalsah, forum silaturahmi. Tetapi setelah kita ditutup oleh acara jasa ini, dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita bersalaman, saling bertandai berpisah kalau kita mengucap istighfar. Istighfar adalah dua makna. Bisa diartikan ampunan dan bisa diartikan mohon perlindungan. Oleh karenanya, setelah kita berpisah nanti, marilah kita wujudkan istighfar kita sesama orang muslim, sesama saudara kita. Karena mengapa? Mungkin dalam pertemuan ini ada kata-kata sedikit sekali yang itu menyakitkan hati, yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mengucapkan istighfar agar masing-masing hati inilah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran suci surat Yunus ayat 10, dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mereka di sana ialah Maha suci Engkau ya Allah,
dan penghormatan mereka. Di sana damai dan seruan mereka yang paling akhir ialah segala puji kepunyaan Allah sarwa sekalian Allah. Pancaran kedamaian sebagai muslim kita seharusnya menjadikan salam sebagai prinsip hidup. Siapapun yang mendekat kepada kita harus merasakan kedamaian, kesejahteraan yang terpancar dari hati dan memantul melalui kata-kata serta perbuatan kita. Kedamaian adalah karakter dan sifat orang-orang yang beriman. Mereka dikemukakan dalam Quran dalam surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yasma'una 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila hamba Allah yang maha pemurah ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, hauna dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil bodoh menegur mereka, mereka berkata salam damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi ke masjid ya, itu kan ada pemuda yang menongkrong. Rasulullah dilodai kena pipinya, dia senyum, mengeluarkan apa? Kasih sayang senyum. Orang yang menodai ini berjalan dua kali. Ketika Rasulullah pergi lagi, dilodai lagi. Rasulullah tetap senyum. Ketika Rasulullah SAW pergi menjahit, dicari loh. Yang melukai saya tidak ada. Gimana ya? Nah, dengan yang melukai itu ternyata sakit. Rasulullah yang pertama kali dia menjenguk yang melukai itu umat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW benar-benar menunjukkan keindahan Islam yang sejati. Sekarang saya tanya, kalau Ahmadiyah baik itu kajian maupun lahor ya, karena tidak sebut sama sekali. Saya kan pernah diundang di sana di pondok Al-Miftah, itu dialog aswaja. Dialog aswaja itu artinya dialog untuk membentengi aliran sesat supaya tidak masuk dalam pesantren-pesantren itu yang merusak akidah. Yang akhir-akhirnya ini saya jujur aja yang terakhir. Yang akhir-akhirnya Kiai David Puadi itu menunjukkan bahwa yang jelas Ahmadiyah itu kafir. Begitu ya. Terakhir kalau saya nanti tanya, pikir banyak sekali gitu kan. Tapi saya sudah punya ancang-ancang akan saya sewani, saya dialog nanti kepada apa itu Kiai David Puadi. Dia punya dasar apa mengafirkan itu. Lalu kita pernah berpikir apa setelah kita dikafirkan, dicaci maki, disesatkan? Apa ya? Pembalas, dengki, benci? Ini pertanyaan di hati kita masing-masing. Coba kalau kita disesatkan, dikafirkan, itu dikembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berdoalah menurut apa yang saudara yakinkan. Misalnya surat Al-Ikhlas ditujukan kepada orang yang pembenci itu, kepada orang yang mengafirkan itu lain. Jangan sekali-kali kita marah, dengki, benci, dan ingin membalas. Jangan sekali-kali. Marilah kita berdoa saja. Ini sudah sering saya alami. Kalimat-kalimat mengkafirkan sesama muslim, terutama Ahmadiyah, ini sudah saya alami. Saya membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Saya pergi ke orangnya itu. Bagaimana? Luluh hatinya. Oleh karenanya saya berpesan, kalau ada orang yang benci pada kita, mari kita doakan. Insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya, menurunkan petunjuknya kepada orang itu, sehingga hatinya itu menjadi luluh. Bapak Ibu yang berbahagia, sungguh dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sedikit pun keinginan untuk permusuhan, apalagi berperang. Dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terdapat sifat dendam atau sakit hati. Beliau bersabda, Jibril alaihissalam yang aku cintai menyuruhku agar selalu bersikap lunak, toleransi, dan mengalah terhadap yang lain. Jadi sifat Ar-Rabbi. Rasulullah SAW ketika dia berdakwah Jazirah Arab, dicaci maki, difitnah, bahkan mau dibunuh, tapi hatinya tidak terlintas sedikit sama sekali untuk benci kepada orang itu. Bahkan dia selalu berdoa. Karena mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hasadu ya'kul hasanah. Kebencian, kedengkian itu ya'kul hasanah, memakan kebaikan kamu. Nauzubillah min dzalik. Kalau sampai di mana saudara kita itu menanam kebencian, menanam kedengkian kepada saudara sesama muslim, ini kan kasihan. Selama dia itu berbuat kebajikan, ibadah, sholat yang khusyuk, puasa, sedekah, naik haji, tetapi kalau hatinya itu tetap dipenuhi dengan kedengkian, kebencian, Masya Allah, itu akan memakan habis kebaikan itu, kata Rasulullah. Kama ta'kulun narul khotob. Jadi seperti api yang makan kayu bakar. Kalau kebencian ini tidak segera dihilangkan, terus menerus menanam kebencian, maka sedikit demi sedikit kebaikan itu akan habis dimakan api. Ini Rasulullah SAW. Oleh karena marilah kita berhati yang dingin, berhati yang bersih. Jangan ada sedikit kotoran hati yang itu menanam kebencian kepada sesama orang muslim teristimewa atau pada sesama manusia. Waspadalah, kebencian adalah racun yang amat ganas yang akan meroboti kebaikan di hati. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kedengkian, kebencian itu akan memakan kebaikan sebagaimana api yang makan kayu. Seseorang yang memenuhi hatinya dengan kebencian,
permusuhan, dendam, iri hati, dan kesombongan, pada dasarnya mereka telah menghancurkan fitrahnya. Fitrah itu suci, tapi kalau kamu tidak bisa menjaganya, fitrah kesucian jiwa itu akan hancur. Damai dalam diri sendiri, mereka telah mengubah fitrah positifnya menjadi energi negatif yang merusak dan menganiaya dirinya sendiri. Zalimul nafsi, mendzalimi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Selanjutnya, ketika dirinya sendiri telah rusak, energi negatifnya merangsek keluar dalam wujud kata-kata kasar yang menyakitkan, kata-kata yang merusak, wajah yang galak dan menakutkan, serta perilaku onar dan menyakitkan. Sebenarnya setiap manusia hatinya menolak perselisihan, konflik, dan perang. Tak ada satu orang pun di muka bumi ini yang merasa nyaman berada dalam nuansa konflik, termasuk aparat negara. Tentara yang secara profesional disiapkan untuk perang, jika damai itu merupakan fitrah, lalu mengapa hingga hari ini perang antar negara masih terjadi? Mengapa konflik antar suku masih marah di mana-mana? Mengapa umat Islam sendiri tidak bisa menjadi umat wahidah, umat yang satu, yang diikat oleh syahadat? Sebenarnya kalau umat Islam ini mau bersatu, yang diikat oleh tauhid syahadat, maka kekuatan Islam tidak terkalahkan. Tetapi karena umat Islam berpecah belah, akhirnya umat Islam menjadi lemah dan akhirnya ditindas oleh yang lain. Lihatlah, di mana-mana di belahan muka bumi masih marak terjadi pembunuhan atas nama agama, kerusakan atas nama agama, atas nama bangsa, atas nama suku, atas nama kelompok atau golongan, bahkan atas nama kehormatan diri dan kehormatan keluarga. Inilah yang terjadi. Ini benar-benar mengerikan umat Islam. Ego diri dan ego kelompok atau golongan seringkali menutup dan mengubur dalam potensi fitrah damai dalam diri kita, sehingga salah tak lagi muncul manakala diadakan kedatangannya. Kesombongan yang dibungkus dengan berbagai alasan yang masuk akal, ambisi yang dikemas dengan rapi dan kepentingan egoisme pribadi dan kelompok, dan ditambah dalam bentuk demi kehormatan diri, demi kehormatan kelompok, dan demi yang lain, seringkali menyumbat rapat-rapat fitrah yang di dalam dada kita, di dalam dada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman dan air yang mancur. Mengapa dikatakan jannati wa uyun? Airnya mancuran. Mancuran begini. Ini menunjukkan
pancaran rohani, pancaran iman kita yang akan memancarkan kepada segenap lingkungan siapa yang di dekatnya, menjadikan sejuk di hati siapa yang berdekatan. Kalau ada orang kiai misalnya berjabatan tangan, tangannya itu dingin sekali, itulah pancaran iman. Walau orang ulama salaman tangannya panas, waduh penuh kedengkian itu, mesti kan dingin. Dan itulah gambaran orang-orang mukmin di dalam Quran suci. Apa? Imannya secara memancar seperti air itu yang mengelilingi. Siapa yang kena airnya, itulah dia itu apa? Kena salam, damai, tentram jiwanya. Itulah pengaruh orang-orang mukmin yang apa? Yang disinari oleh iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udkhula bisalamin aminin, masuklah di sana dengan salam damai. Udkhula bisalamin aminin, salam damai. Masuk masjid, bagaimana mengucapkan salam? Masuk masjid membawa pendok. Gimana ini? Masjid ini untuk mengingat Allah, katanya Pak Kiai, mengagungkan asma Allah. Mengapa kita pakai beduk? Salam, kita menengok kanan dan kiri, menebarkan salam ke seluruh penjuru dunia. Kalau salamnya dengan pakai ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, menakutkan ini salamnya. Maka Islam kok menakutkan sekali ya salamnya. Saya lari aja daripada kena penpungan ini lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, ini gimana waktunya? Masih yang terakhir ya? Saudara-saudaraku kaum muslimin, marilah kita memenuhi suruhan Allah, yakni memasuki perdamaian dan kita tinggalkan pertikaian, permusuhan, perselisihan. Marilah kita membangun pilar-pilar kerukunan, islah, kedamaian, selalu menuju ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, supaya tercipta suasana yang benar-benar salam damai. Itulah yang dituju oleh Islam. Keindahan Islam sangat nampak di wajah kaum mukmin yang tulus ikhlas. Marilah kita membangun dalam diri kita tempat tinggal Darussalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Amin. Inna ashabal jannati yawma fi subri fa'idun. Sesungguhnya pada hari itu para penghuni surga dalam kesibukan fakihun, apa? Kesibukan yang menyenangkan. Inilah yang dituju, kesibukan yang menyenangkan. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada orang-orang Arab dalam kesibukan perjuangan dan pengorbanan, artinya ini dipenuhi dengan kesenangan, kasih sayang yang ditanamkan, dan tidak sedikit pun itu menaruh kebencian, kecuali kasih sayang. Katanya Pak Kiai tadi malam, kasih sayang inilah yang itu nanti akan membawa kita ke alam surga. Jangan nanti, sekarang Bapak Ibu akan merasakan alam jannah. Kalau kita berjuang, berkorban, jangan mengeluh.
apabila mendapat tantangan. Pernah Rasulullah SAW itu karena kepayahan, karena ditentang oleh umatnya, karena diancam dan dibunuh, Rasulullah sampai mengatakan, ya Allah, penuhi janji Engkau. Sampai Rasulullah begitu. Oleh karenanya, kita jangan merasa sedih, susah, mengeluh apabila kita berdakwah. Kita selalu kesenangan dalam diri kita itu yang kita tunjukkan. Orang biasa kalau tidak punya uang sedih sekali. Suka kita tidak punya uang ya, mungkin punya utang lah. Tunjukkan sedikit saja, baca banyak-banyak. Kita nggak usah ini sedih, kamu itu kelihatannya kok sedih sekali. Iya. Istri sakit, minta uang, coba senyum sedikit saja. Allah nanti akan menurunkan rahmat. Tapi kalau kita mengeluh, ya kita akan kehilangan apa itu? Kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita pelajari, kita untuk berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan rahmat dan berkahnya kita semua, sehingga kita pulang dari jasa kajian tahunan ini merasa hati kita mendapat siraman dari langit. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang Maha, Engkau yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah orang-orang yang telah mendolimi kami dalam iman. Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunilah pahlawan-pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan membela agama Islam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk mengalahkan kezaliman, kemusyrikan dan kekafiran yang ada pada diri kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami sudah mengikuti jejak utusan Rasulullah SAW dengan segenap kemampuan. Tapi ternyata masih ada orang-orang yang menyesatkan dan mengafirkan. Kalau ini berkenan dan ridho-Mu ya Allah, berilah kami kekuatan dan kesabaran untuk menerima anugerah-Mu yang besar ini ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, janganlah Kau menyelewengkan hati kami setelah Kau memberi petunjuk dan rahmat kepada kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, berikanlah kami anak keturunan yang soleh dan solehah yang akan meneruskan perjuangan kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah hidup kami yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.